Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Safarina Pinaskelah, Tiara Aulia Nurfadila, Sherly Rindayanti. Di sini kita akan mempresentasikan hasil perancangan aplikasi pemesanan makanan dan minuman pada wedangan dan resto berbasis Android. Judul perangkat lunak dan deskripsi perangkat lunak. Aplikasi pemesanan makanan dan minuman berbasis Android merupakan aplikasi yang memanfaatkan kecanggihan aplikasi mobile dengan menghubungkan jaringan tertentu. Kemajuan teknologi ponsel selalu diiringi dengan pengembangan aplikasi mobile. 1. Latar belakang. Pengembangan teknologi saat ini sangat pesat, diiringi dengan kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan akan fasilitas-fasilitas yang mendukung manusia dalam upaya menyelesaikan suatu pekerjaan. Beberapa tahun terakhir ini terjadi perkembangan yang pesat pada teknologi. Salah satunya adalah telepon seluler atau ponsel. Mulai dari ponsel yang hanya bisa digunakan untuk bicara dan SMS hingga ponsel cerdas atau smartphone yang memiliki berbagai fungsi seperti multimedia, multiplayer games, transfer data, video streaming, dan lain-lain. Berbagai perangkat lunak untuk mengembangkan aplikasi ponsel pun bermunculan. Di antaranya yang cukup dikenal luas adalah Android. Dengan memanfaatkan sistem operasi Android, pelayan tidak perlu membawa kertas dan pena atau pensil lagi, melainkan hanya membawa smartphone kepada pembeli. Dan pembeli dapat melakukan pemesanan langsung dari meja di mana mereka duduk melalui smartphone yang diantarkan oleh pelayan. Sistem aplikasi yang dibangun secara client-server memudahkan dalam proses pelayanannya. Android yang disambungkan ke server yang dapat mengirimkan data pesanan ke bagian kasir dan bagian dapur rumah makan. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, dirancanglah aplikasi pemesanan makanan dan minuman berbasis Android yang diharapkan dapat membantu suatu perusahaan rumah makan dalam meningkatkan mutu dan kualitas perusahaannya di mata para pelanggan atau customer. Tujuan dari perancangan aplikasi pemesanan makanan dan minuman berbasis Android ini adalah dapat memudahkan pelanggan untuk melakukan proses pemesanan makanan dan minuman secara mandiri. Perancangan aplikasi ini juga dapat memberikan informasi ketersediaan menu dan status pemesanan kepada pelanggan maupun informasi berupa laporan penjualan dan ketersediaan bahan baku kepada pemilik rumah makan. Hal-hal yang menyebabkan perangkat lunak tersebut dikembangkan. Selama ini, beberapa rumah makan masih menggunakan cara pekerjaan secara manual dalam pelayanannya, belum menggunakan aplikasi terkomputerisasi atau aplikasi berbasis mobile. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan suatu aplikasi berbasis mobile yang dapat membantu proses pelayanan maupun proses rekap data untuk laporan transaksi yang dapat digunakan pada suatu rumah makan. Aplikasi untuk rumah makan ini dapat menjadi salah satu solusi untuk memudahkan proses kerja di lingkungan rumah makan, khususnya dalam proses pemesanan menu dan laporan transaksi. Perkembangan atau deskripsi Android. Pada era teknologi seperti ini, telah banyak perangkat komputer beserta aplikasinya untuk membantu dan mempermudah berbagai aktivitas. Terlebih komputer yang dikemas dalam bentuk mobile, sehingga mudah dibawa. Contohnya seperti tablet PC dan smartphone. Saat ini telah banyak digunakan dalam berbagai sektor masyarakat, baik dunia hiburan, pendidikan, serta bisnis. Salah satu platform yang paling banyak berada di pasaran yaitu Android. Pemilihan mobile Android untuk salah satu pengembangan aplikasi selain lebih mudah dalam pengoperasiannya karena sifat dari mobile yang fleksibel menjadi salah satu alasannya. Saat ini muncul teknologi baru di mana komunikasi tanpa menggunakan kabel seperti dengan menggunakan media internet yang bersifat client server pada mobil Android. Sebagai pendatang baru yang sudah mulai populer di dunia komunikasi, data client server mulai memberikan beberapa solusi dan layanan yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu implementasi client server yang populer adalah pada perangkat mobil yang digunakan untuk pertukaran data. Metode client server merupakan
pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di mana banyak pengguna membutuhkan data yang sama. Oleh karena itu, pengguna diasumsikan sebagai klien dan penyedia data sebagai server, lalu terhubung melalui jaringan. Penggunaan media client server pada platform Android untuk pemesanan makanan dan minuman akan memudahkan proses pemesanan oleh pelanggan, karena pelanggan bisa langsung memesan menu yang diinginkan dan pesanan akan langsung terkirim ke bagian dapur, tanpa harus mencatat lagi pesanan yang diinginkan. Selain itu juga terhubung dengan bagian kasir sehingga mempermudah dalam pembayaran. Perbandingan fitur-fitur pada aplikasi yang telah dibuat dengan aplikasi lain. Fitur yang pemesanan makanan untuk menampilkan menu makanan beserta harganya, lalu memilih dan memesan makanan. Fitur pembayaran digunakan untuk menampilkan tagihan pembayaran. Fitur bantuan untuk meminta bantuan kepada pelayan restoran. Perbandingan dari aplikasi lain yaitu menggunakan GoFood. GoFood Pickup order via GoFood sekarang dan bisa diambil pesanan langsung di restoran tanpa antri. GoFood Turbo menjamin makanan untuk diterima oleh pelanggan dalam waktu yang super cepat. Pesan banyak menu dari merchant berbagai dalam suatu pesanan. GoFood Plus, paket berlangganan potongan harga langsung agar bisa bebas menikmati beragam kuliner nikmat dengan harga terjangkau. Identifikasi permasalahan dan tantangan pada aplikasi yang dikembangkan. Fitur-fitur yang ada di aplikasi yang dibuat untuk pelanggan. Fitur pemesanan makanan untuk menampilkan menu makanan beserta harganya, lalu memilih dan memesan makanan. Fitur pembayaran digunakan untuk menampilkan tagihan pembayaran. Fitur bantuan untuk meminta bantuan kepada pelayan restoran. Adapun solusi yang terdapat pada aplikasi yang dibuat, yang pertama, dapat mempermudah pelanggan dalam pemesanan dan tidak perlu antri untuk memesan. Yang kedua, mengurangi kesalahan pada saat perhitungan total pembelian. Yang ketiga, menjadi lebih mudah dalam membuat laporan. Adapun batasan pada aplikasi yang dibuat, yaitu aplikasi ini hanya dapat berjalan pada perangkat bergerak yang menggunakan sistem operasi Android. Lingkup kerja sistem adalah mengelola data produk, data pembeli, dan data pemesanan pada wedangan dan restoran. Sistem ini merupakan versi mobile dari komersi yang sudah ada. Selanjutnya, identifikasi pengguna dan stakeholder. Stakeholder adalah sekelompok orang atau individu, organisasi, asosiasi, dan atau bagian terkecil lainnya yang memiliki keterikatan di dalam sebuah proyek atau program perusahaan dan juga memberi kontribusi dan dampak pada hasil akhir proyek. Ini adalah tabel stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal dapat berupa pemegang saham, manajer, karyawan yang terdapat dalam koki dan kasir. Stakeholder eksternal dapat berupa pelanggan, penyalur, pesaing, dan terakhir pemasok. Megang saham. Pada awalnya, suatu bisnis dimulai dari ide seseorang atau lebih tentang suatu barang atau jasa, dan mereka mengeluarkan uangnya atau modal untuk membiayai usaha tersebut, karena mereka memiliki keyakinan bahwa kelak kemudian hari akan mendapatkan imbalan atau keuntungan. Dan mereka mengorganisasi, mengelola, dan menanggung segala risiko bisnis. Dan karyawan atau employee adalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat tergantung pada kinerja seluruh karyawan, baik secara individu maupun secara berkelompok. Pemasok atau supplier ini partner kerja dari perusahaan yang siap memenuhi ketersediaan bahan baku. Oleh karena itu, kinerja perusahaan juga sebagian tergantung pada kemampuan pemasok dalam mengantarkan bahan baku dengan tepat waktu. Pelanggan atau customer, dengan mengidentifikasi pelanggan, perusahaan akan lebih fokus dalam memberikan produk dan jasa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan mereka. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kepentingan untuk mengidentifikasi individu yang menggunakan produk dan jasa mereka.
atau pelanggan, pesaing, dan konsumen. Ini adalah kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional ini lihat dari tahapan dan disertai dengan keinginan pengguna dalam fitur yang ada dari aplikasi. Dapat disimpulkan beberapa kebutuhan fungsional sebagai berikut. Yang pertama, login merupakan fitur yang berfungsi untuk membagi hak akses pengguna sesuai dengan username dan password yang dimiliki. Yang kedua, beranda berupa halaman depan. Yang ketiga, menampilkan menu pesanan. Yang keempat, memperlihatkan harga yang harus dibayar pembeli. Yang kelima, memperlihatkan jumlah pesanan yang dibeli. Yang keenam, menampilkan riwayat pesanan. Kebutuhan non-fungsional berdasarkan keinginan pengguna untuk membuat sistem berbaris mobile, maka spesifikasi kebutuhan non-fungsional yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Operasional, yaitu dapat diakses pengguna dari berbagai browser yang mendukung JavaScript dan dapat diakses di Android. Yang kedua, antarmuka interface, yaitu sistem yang sederhana dan user-friendly. Pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan mudah dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safarina, NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan analisis. Yang pertama yaitu rancangan tampilan login. Di rancangan tampilan login ini ada logo untuk atasnya, dan yang kedua yang di bawahnya nanti akan ada username, password. Setelah itu ada login yang akan masuk ke step berikutnya. Nah, nanti pembeli akan memasukkan username-nya, password-nya, dan akan memilih login. Oke, di step berikutnya yaitu rancangan tampilan beranda. Di tampilan beranda ini tetap ada logo di atasnya. Setelah itu ada beranda, pemesanan, dan keluar. Nah, di sampingnya yaitu ada kategori makanan, kategori minuman, dan kategori snack. Oke, di step berikutnya itu rancangan menu. Nah, di sini tetap ada logo di atasnya. Setelah itu ada foto makanannya dan ada nama produknya dan harga produknya. Nah, jika pembeli memilih kategori makanan, nah yang akan muncul di sini adalah menu-menu makanan dan harga-harga makanan. Sama halnya kepada minuman dan snack. Oke, di step berikutnya yaitu rancangan pemesanan. Di sini setelah pembeli memilih beberapa kategori makanan tadi dan minuman dan snack juga, akan masuk ke step ini dan produk yang dipilih akan tertera di sini, nama produknya, harganya, dan jumlah pemesanannya. Jika pembeli tidak jadi memilih produknya, bisa delete, dan jika memilih produk makanan yang dipesan, bisa memilih order. Oke, di step berikutnya ini yaitu rancangan riwayat pemesanan. Nah, di sini ada nama produk, harganya, dan status. Nah, ini datanya akan dikirimkan kepada manajer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan permodalan proyek skenario user. Di sini ada gambar pembeli dan ada garis hubung pemesanan menu makanan. Setelah itu kepada save, dan pembeli ini ada garis hubung lagi untuk pembayaran menu makanan tadi. Setelah itu pembayaran itu nanti akan menghubungkan kepada kasir. Nah, kasir ini nanti yang akan memberikan laporan kepada manajer. Oke, penjelasan user dari gambar di atas yaitu yang pertama pemesanan makanan. Nah, di pemesanan makanan ini pembeli memesan pemesanan menu makanan yang diinginkan kepada pegawai yaitu chef. Nah, yang kedua yaitu pembayaran. Nah, di pembayaran ini pembeli melakukan sesuai dengan harga total pemesanan menu makanan kepada kasir. Ketiga yaitu laporan. Kasir memberikan laporan kepada manajer tentang hasil pemasukan restoran pada setiap harinya. Oke, di sini kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya aplikasi pemesanan makanan dan minuman nantinya akan mempermudah pelayanan pada wedangan dan resto.
Aplikasi ini memiliki user interface yang menarik sehingga akan membantu user dalam menggunakan aplikasi ini karena aplikasi dirancang user friendly. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.